Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share ke teman-teman rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan watchlist untuk scalping di tanggal 26 Mei 2023 nih teman-teman, untuk menu scalping di hari Jumat ya teman-teman, di hari Jumat seperti itu. Dan seperti biasa sebelum saya share list sahamnya, saya mau informasikan kembali ke teman-teman untuk rekomendasi saham scalping ini tetap teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk teman-teman lihat dahulu respon market ketika market opening besok ya teman-teman. Jadi nggak langsung HK seperti biasa. Seringkali rekomendasi saham dari saya pun nggak direspon market ya teman-teman. Jadi saya berdasarkan analisa data transaksi atau broker sumari. Jadi biasanya saya lihat sentimen-sentimen transaksi yang menarik di hari ini untuk saya jadikan watchlist di esok hari. Dan kalau seandainya kita lihat ada kemungkinan market makernya akan ngerubah strategi ya teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengecekan pada broker sumari seperti itu. Dan kalau seandainya besok pagi direspon menarik ya teman-teman, ada diikuti dengan kenaikan 2-3%, baru teman-teman cek bid dan offernya untuk teman-teman bisa lihat momentum entry-nya ya seperti itu. Dan teman-teman ini sekali lagi juga saya ingetin waspada sama guyuran, karena saham-saham yang saya rekomendasikan adalah saham-saham third-liner yang punya resiko tinggi ya teman-teman, yang punya resiko tinggi seperti itu. Nah ini untuk list sahamnya sebenarnya di hari ini saya nggak ngelihat ada banyak saham yang menarik ya, sama seperti kemarin masih belum banyak saham yang menarik untuk dijadikan watchlist scalping nih teman-teman. Tapi saya pilihin, saya punya Halo, saya punya Demas dan juga Elite nih teman-teman. Ada tiga saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist. Untuk pembahasannya akan saya mulai dari sini ya teman-teman. Nah untuk IHSG kita per hari ini koreksi sekitar 41 poin atau 0,62% ya teman-teman. Tapi di koreksi hari ini menurut saya masih koreksi sehat karena tetap ada inflow dari asing ya teman-teman. Ada inflow dari asing walaupun jumlahnya ini tidak terlalu besar seperti itu. Dan ini merupakan salah satu sentimen positif yang kita harapkan untuk bisa mengkerek lagi IHSG kita naik ya teman-teman. Kalau seandainya masuk di level masuk dalam mulai fase bullish, biasanya akan banyak saham-saham third-liner yang menarik untuk ditransaksikan seperti itu. Oke, kita masuk ke sahamnya. Yang pertama ada saham Halo nih teman-teman. Jadi saham Halo ini dia GCG-nya kurang bagus ya teman-teman, karena di sini di Stockbit disampaikan bahwa perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan nih teman-teman. Jadi secara good governance-nya ini kurang ya teman-teman. Dan sahamnya ini juga punya corporate action. Sebentar. Oh ini waran ya. Waran dari Februari ya, nggak terlalu menarik, bukan sentimen yang menarik menurut saya. Nah yang menarik di hari ini adalah di secara broker summary dia ada big akumulasi ya teman-teman, dan kenaikannya tidak terlalu tinggi, hanya 1,2%. Dan average transaksi di hari ini adalah 156, dan kalau kita ngelihat average ini tidak jauh dari harga closingnya dia ya. Jadi menurut saya saham Halo ini akan menarik untuk kita pantau, untuk kita jadikan watchlist untuk trading scalping besok ya. Kalau secara chart ini masih bearish kuat ya teman-teman, masih bearish. Jadi teman-teman hanya memanfaatkan volatilitasnya aja. Jadi itu ya teman-teman. Yang kedua ini ada saham Demas. Saham Demas ini juga sama, dia secara broker summary menarik teman-teman, secara broker summary menarik, dan average transaksinya di 173. Harga closingnya di 174 ya teman-teman. Broker yang melakukan akumulasi adalah broker TP, dan ini jumlah transaksinya cukup besar ya, 5,7 miliar ya. Jadi termasuk saham liquid. Tapi kalau kita lihat di bid offer terakhirnya di harga 174 dan di harga 173 ini ada 50.000 lot ya. Ini saya agak ragu juga nih. Ini hanya ngeganjel atau gimana ya, tapi ya secara fakta saham ini menarik ya di fraksi harga di bawah 200.
Jadi bisa teman-teman manfaatkan kenaikan 1-2 tiknya untuk cari cuan dalam pergerakan singkat ya teman-teman, dalam volatilitas singkat seperti itu. Ini ya volumenya dia ada spike. Dan yang ketiga nih teman-teman, ada saham elit nih teman-teman. Ya, saham elit ini kalau kita lihat secara broker summary dia menarik ya, cukup menarik maksud saya. Nah ada sentimen juga nih kalau saya nggak salah RUPS ya. Nah iya ya, jadi kemarin ya, iya benar. Kemarin itu saham elit ini ada RUPS nih teman-teman. Ada RUPS dan saya nggak tahu yang dibahas apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh sharing. Dan secara broker summary di hari ini cukup lumayan menarik ya. YP jualan 410 juta, yang beli broker BR 1,2 M ya. Trust Sekuritas. Jadi kalau seandainya besok pagi dia pembukaannya menarik, teman-teman baru bisa ikut entry ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari ketiga saham ini di hari ini pergerakannya kurang volatil ya teman-teman, kurang volatil. Jadi high dan low-nya tuh nggak terlalu volatil gitu. Tapi teman-teman menurut saya kalau seandainya di fraksi harga 200 ini, di bawah 200 maksud saya, kalau seandainya teman-teman bisa manfaatkan 2 tik aja udah cukup lumayan ya teman-teman. Udah cukup lumayan. Jadi di kondisi market saat ini memang kalau menurut saya masih belum banyak saham-saham third-liner yang menarik untuk ditransaksikan, atau masih belum banyak saham-saham third-liner yang manggung istilahnya ya, manggung seperti itu. Dan kalau saya boleh review sedikit ya sebelum mengakhiri, kalau saya boleh review nih di saham yang kemarin saya rekomendasikan pun ini nggak banyak yang perform ya teman-teman, nggak banyak yang perform ya. Saya tahu NICL nih ada naik dikit, ENRG enggak, PTIS enggak, Baja nih diguyur malah ya. Seperti itu. Jadi memang saham-saham yang saya informasikan di sini bukan rekomendasi untuk teman-teman langsung HK ya, tapi ini lebih kepada teman-teman pantau dulu ketika market opening. Kalau seandainya direspon bagus oleh market, baru teman-teman bisa ikut ambil posisi seperti itu ya. Dan kembali saya ingatkan, kondisi market saat ini masih cenderung masih cenderung kurang begitu rame ya teman-teman. Masih cenderung kurang begitu rame. Ini kalau menurut saya, mungkin kalau ada teman-teman lain yang punya pandangan beda boleh sharing ya. Kalau dulu rame itu tolak ukur rame menurut saya adalah total transaksi di IHSG itu bisa belasan triliun teman-teman. Tapi ini belakangan di bawah 10T terus ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk dulang cuan besok ya di tanggal 20. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, salam cuan, thank you.